saya Tien Rustini, Kepala Sekolah dari SDN 1 Cimereme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tin sehat? Alhamdulillah. Sawalna kumaha? Alhamdulillah sehat Ibu. Begini Bu, saya membutuhkan wawancara dengan Ibu untuk memenuhi salah satu tugas modul 3.1 di Guru Penggerak Ibu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, begitu Ibu. Apakah Ibu ada waktu sebentar untuk ngobrol-ngobrol? Ada, mangga. Siap Ibu, punten mohon. Bu, iya Bu, kan pasti ya Bu ya, kalau di sekolah itu pasti banyak kasus-kasus yang kita alami ya Bu ya. Nah, kalau menurut Ibu, bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Ya. Sebagai seorang pemimpin sudah pasti ya akan menghadapi beragam kasus yang ada di sekolah, baik kasus yang berhubungan dengan dilema etika maupun berhadapan dengan kasus bujukan moral. Tentunya kedua kasus tersebut harus saya identifikasi terlebih dahulu dengan benar. Betul. Agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Kemudian selain mengidentifikasi kasus tersebut, saya juga akan berkomunikasi dengan pihak terkait yang terlibat. Setelah permasalahan sudah dipahami, maka saya akan melakukan beberapa hal untuk bisa menganalisis apakah kasus tersebut merupakan dilema etika atau bujukan moral. Oh, betul Ibu. Jadi yang saya tangkap di sini Ibu dalam mengidentifikasi kasus, terutama pasti ya identifikasi kasus dulu ya Bu ya. Betul. Apakah itu dilema etika atau bujukan moral. Lalu kemudian setelah diidentifikasi baru dianalisis, betul ya Bu ya. Iya, Baik betul. Ibu. Nah, lalu kemudian Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kadang kan kita dihadapkan ya Bu ya, tidak semuanya kasus itu salah ya Bu. Iya, betul. Pasti ada saling keterkaitan gitu Bu, ada yang benar dengan benar gitu. Kadang kan bingung ya Bu ya. Kira-kira bagaimana Ibu dalam mengambil keputusan tersebut? Dalam kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan. Kemudian saya juga akan mempertimbangkan nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, serta apakah pengambilan keputusan saya ini nanti akan memiliki dampak untuk saat ini atau di masa yang akan datang. Wah, sangat menarik Bu, karena kasus-kasus yang akan Ibu selesaikan nanti itu memikirkan pemikiran yang matang ya Bu ya, apakah berdampak untuk di masa yang akan datang atau tidak, begitu ya Bu ya. Betul, baik Bu. Lalu kemudian pertanyaan selanjutnya, dalam langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam dalam mengambil keputusan tersebut Bu? Pasti ada langkah-langkahnya atau trik khusus seperti itu Ibu. Keputusan yang saya ambil tentunya akan memiliki dampak nantinya. Oleh sebab itu, suara hati dan berpikir secara logis dalam memandang kasus harus dari berbagai sudut pandang agar nantinya keputusan yang saya ambil paling kecil mudaratnya. Wah, betul Bu. Jadi keputusan yang diambil paling kecil mudaratnya ya Bu ya. Jadi benar-benar istilahnya benar-benar dipikirkan secara matang ya Bu ya. Keren sekali Ibu. Nah, lalu kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan dilema etika,
Hal yang efektif dapat dilakukan adalah dengan menganalisis terlebih dahulu, lalu kemudian menemukan benang merahnya dari permasalahan tersebut untuk diselesaikan, membangun kebijaksanaan agar keputusan yang diambil nantinya tidak merugikan salah satu pihak. Kalaupun ada pihak yang merasa dirugikan, minimal dapat diambil dari yang paling sedikit mudaratnya. Betul Ibu, sependapat ya Bu ya. Jadi memang ketika kita mengambil keputusan, tentu kita tidak bisa menyenangkan salah satu pihak, betul Ya, Ibu? betul. Nah, pasti Ibu pernah mengalami hal tersebut Ibu? Pernah ya Bu ya? Pernah. Karena kita tidak bisa mungkin memuaskan semua orang ya Bu ya, Iya, tapi betul, minimal yang Ibu ambil itu paling sedikit madorotnya ya Bu ya. Betul, baik Ibu. Nah, lalu kemudian Bu, tantangannya apa Bu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Bisa diceritakan lebih detail Ibu? Tadi Ibu sudah bilang pernah kasus yang bertentangan, lalu kemudian ada pihak yang kurang menyenangi. Nah, itu kan salah satu ya Bu ya. Bisa diceritakan secara jelas Bu, secara lengkap seperti itu. Hasil keputusan yang saya ambil mungkin akan ada pihak-pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya. Proses itu dapat memahamkan sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan menjadi sebuah tantangan, serta untuk tetap istiqomah atau konsisten dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati. Nah, itu tantangannya ya Bu ya, karena memang benar setelah diputuskan lalu kemudian keistiqomahan atau konsistennya itu memang Bu super gitu. Betul ya Bu ya. Betul. Iya. Mengerti Bu. Iya. Nah, Ibu kira-kira ada jadwal khusus nggak Bu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Ada waktu khusus tertentu kah atau bagaimana? Tidak ada jadwal khusus dalam menyelesaikan sebuah kasus, tetapi saya memprioritaskan kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya agar tercipta lingkungan sekolah yang kondusif bagi semua warga sekolah. Jadi tidak ada jadwal khusus ya Bu Tidak ya ada, gitu. iya. Jadi memahami gimana konteks permasalahan juga ya Bu ya. Betul. Susah atau enggaknya atau sulit atau enggaknya, kalau misalkan sekarang bisa dipecahkan, kenapa harus nunggu nanti gitu, bisa ya Bu ya. Betul. Karena memang lingkungan sekolah yang kondusif itu membuat nyaman semua ya Bu ya. Betul. Nah, kemudian Bu, ada seseorang nggak Bu atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan tersebut Ibu? Alhamdulillah ada ya yang suka ngasih support gitu ya, ngasih semangat, terus dikasih juga solusinya yang memungkinkan bisa mengurangi kemudaratan itu ya. Nah, jadi dengan komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah, pengelolaan emosi yang tepat, serta pengambilan keputusan yang dapat mengakomodir kepentingan orang banyak menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika. Betul Ibu, karena kita kadang membutuhkan pertimbangan orang lain ya Bu ya, betul, agar tidak bisa sendiri. Bisa sendiri tapi minimal ada penguatan ya, betul. Biar kita juga dalam mengambil keputusan tepat, dan seperti yang Ibu sampaikan tadi, minimal madorotnya yang paling diminimalisir kecil, atau ya. kecil ya Bu ya. Kecil. Betul Bu. Nah, menarik sekali Bu. Sebelum diakhirin, pertanyaan terakhir Bu, dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi dalam mengambil kasus dilema etika, nah kira-kira pembelajaran seperti apa yang dapat Ibu petik dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut Ibu? Pembelajaran yang saya dapatkan adalah dalam pengambilan keputusan diperlukan empati, sikap bijaksana, serta komunikasi dengan berbagai pihak yang terkait agar pengambilan keputusan yang diambil tepat sasaran dan tidak merugikan banyak pihak. Seperti Begitu. itu ya Bu ya. Jadi tidak bisa dalam kita mengambil keputusan hanya mementingkan satu pihak, lalu kemudian istilahnya dalam artian Bu, membela satu kelompok saja ya Bu ya. Lalu kemudian rasa empati juga ya Bu ya, bijaksana. Jadi ada pengaruh yang sangat besar lah gitu ya. Iya betul Dalam Ibu. memutuskan sesuatu hal harus betul-betul dipikirkan dengan baik dan bijaksana. Betul, baik Ibu. Terima kasih sekali Ibu, sangat bermanfaat. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya.
Terima Tidak kasih apa-apa. sekali. Ini sudah membantu saya untuk salah satu memenuhi tugas calon guru penggerak, Ibu. Mudah-mudahan apa yang sudah dikerjakan, dilaksanakan sesuai dengan alurnya, dengan prosesnya, insya Allah hasilnya akan menuai dengan maksimal. Amin, amin. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iin Siti Herlina, Kepala Sekolah SDN Bunisari.